Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang juga teman-teman yang hadir yang di belakang kamera. Selamat siang juga Kak Messi. Selamat siang di ruang simulasi di agenda kita yaitu sharing anggota dan alumni pendidikan kimia atau Cyanida. Jadi ya pada hari yang cerah ini, karena ini prokja saya dan saya termasuk pemegang prokjanya. Jadi hari ini saya mau bawain tema yang berjudul Art of Communication. Komunikasi yang bagus itu dimulai dari mana sih? Nah, jadi dari perkenalan mungkin dari saya sendiri yaitu Fadil Al-Faridi selaku host atau pembawa acara pada podcast hari ini. Ada juga bintang tamu pada Kak Messi. Boleh memperkenalkan diri? Silakan. Kak Messi Nusrati, angkatan dari 2018. Jadi Kak Messi ini cukup aktif ya dalam Hindika ya Kak ya? Cukup aktif ya Kak ya? Enggak sih, biasa-biasa aja. Tapi kalau kesibukan sekarang apa Kak? Kalau sekarang alhamdulillah adalah sedikit-sedikit dapat kepercayaan untuk ngajar. Kalau di Hindika dulu kakak atau aktif apa gitu, kuliah gitu? Kakak dulu di Himika ada pernah juga terlibat dalam kepengurusan dalam bidang Tridharma kalau kakak dulu. Terus naik lagi jadi sekretaris umum. Itu kalau di Tridharma dulu kakak Tridharma? Iya. Bagian apa tuh Kak? Bagian divisi penelitian. Bagian divisi penelitian. Oh, yang ngurus apa ya divisi penelitiannya? Itu Ya, sama itu sih kayak sekarang TTG tuh ya? ada ya TTG, TTG, ya. seminar PKM, kakak dulu seminar PKM kebetulan. Oh, kalau tahun kakak itu apa? TTG? Enggak salah tuh TTG tahun kita apa ya? Sabun enggak salah. Sabun. Sabun Kalau dari minyak jelantah. Oh itu Ya. sekarang. Kalau kakak dulu TTG-nya kayak seminar sih kami dulu karena sulit ya untuk kemarin kan masih pandemi. Gitu. Sabun TTG. Sama peptida enggak? Sama peptida ya? Pada saat kami peptida. Saat peptida. TTG disamakan dengan pelaksanaan itu peptida sekalian. Susah ya? Lumayan sih. Kalau nggak salah waktu zaman kakak TD masih offline sih ya. Iya, ingat kakak itu kemarin di Singkawang. Singkawang. Ingat lagi itu tentang seminar guru. Iya betul. Tentang itu TTG-nya. Ke masyarakatnya tuh kemana tuh Kak? Singkawang. Tapi kayak ke golongan mana waktu itu kan kami apa ya? Golongan mahasiswa atau ibu-ibu apa ya? Ibu-ibu PKL apa gitu? Oh kayak, gitu. Kalau kami emang ke Singkawang ada Prokja Panghijauan, dulu peptidanya ada makrab, itu kan kita undang masyarakat atau warga-warga desa situ kan. Ada bimbingan belajar untuk adik-adik yang masih SD dulu tuh ada kayak gitu. Jadi masyarakatnya tuh adik-adik, untuk masyarakat sekitar itu juga ada. Kakak sendiri yang handle? Enggak dong, sama-sama. Ribet ya kalau sendiri ya? Sama-sama itu udah satu TD, malah satu kepengurusan tuh kan kalau sama-sama dengan peptida. Kalau di kuliah, sibukan kakak biasanya apa? Sibukan kita sama dari tahun ke tahun ya. Sibuknya tuh laporan pasti kan, sampai begadang tuh sama lah, masih sama kayak gitu. Terus ya tugas-tugas deadline yang bersamaan itu lah deh kesibukan kalau kuliah kan selain dari organisasi. Program-program kakak ada ngambil nggak? Kayak asistensi atau magang atau apa gitu? Itu zaman kakak belum ada, masih apa ya namanya ya, masih seperti biasanya aja, ada PPL, KKN, seminar, terus sidang masih sama kayak gitu. Belum ada yang kayak sekarang nih ada asistensi, terus kakak kalian yang ke Jawa itu Iya. kan, nah kami belum ada tuh kesempatan kayak gitu. Jadi keren kalian sekarang udah banyak kesempatannya kan untuk belajar. Banyak juga sih karena opportunity-nya banyak karena udah international class juga kan. Betul. Mungkin gitu ya, flashback dari kehidupan kuliah ataupun kehidupan organisasi dari Kak Messi atau kesibukan belakangan ini. Kalau ngajar di mana Kak? Sekarang dapat kepercayaan di SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Muhammadiyah 2. Mungkin itu ya kesibukan dari pemateri kita hari ini. Mungkin itu sebagai pengantar agar lebih kenal gitu sama pemateri kan. Nah, mungkin karena kenapa ya alasan mau bahas tema hari ini tuh Art of Communication tuh komunikasi yang bagus itu mulai dari mana sih? Karena dari saya sendiri
komunikasi itu penting. Kayak dari orang tua tuh kayak ngeluh, dari SD, SMP tuh, SMA beda banget sama pas kuliah. Sekarang kayak lebih tertutup, orang tua sampai bilang kayak ubah cara komunikasi kamu, ubah cara komunikasi kamu. Kayak ya kayak komunikasi itu ternyata ngaruh gitu, dan itu baru nyadarin tuh setelah SMA. Jadi kayak menurut saya tuh kayak komunikasi itu tidak semua orang bisa. Lihat dari maba juga kayak ada yang kadang susah mengutarakan, kadang ada yang susah ngomong sama cuttingnya, atau ada keterbatasan ngomong. Mungkin itu sih, kayak komunikasi itu dipandang sebelah mata, tapi kayak sebenarnya itu penting. Kayak Itu kunci gitu. iya, kayak relasi, kayak sama dosen, sama cutting yang pasti banyak manfaatnya kan. Kayak susah kalau udah ada komunikasi yang baik gitu loh. Kalau gimana ya, jadi itu sih alasan mau ngangkat kenapa tema hari ini tuh Art of Communication, komunikasi yang bagus itu mulai dari mana. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja. Untuk pertanyaan yang pertama tuh, kalau dari saya sendiri kan ada ya masalah komunikasi, terutama dari SMP SMA gitu. Kayak ya temen tuh jarang, kayak ke kelas duduk kayak nggak ada buatan, kayak nggak ada buat kayak kelas duduk. Jadi kayak teman tuh nggak itu. Akhirnya di kuliah tuh ditampar, kayak nggak bisa nyari teman, habis itu kayak susah ngomong sama dosen, susah ngomong sama cutting, grogi pas presentasi. Akhirnya kayak apa ya yang bisa bikin ya, kayak udah SMP SMA susah ngomong, masa kayak kuliah tuh sama kayak gini ya, kayak nggak ada berkembangnya. Terus itu jadi sih kayak kalau dari saya kan itu. Kalau dari kakak gimana? Kayak ada masalah nggak kayak pas interaksi sama orang atau apa gitu pas kuliah dulu? Ya, Atau nggak harus pas kuliah, mungkin pas sebelumnya juga bisa. sama kurang lebih kayak Fadil. Kakak dulu juga orangnya tertutup sekali. Bisa dibilang kakak dulu menjuluki diri kakak kayak manusia batu gitu, sulit sekali untuk bicara. Di Prokja kita kayak pembinaan itu kan, itu kakak dulu nggak ada sama sekali bersuara. Sekarang kakak merasa kakak bisa kayak gini dari beberapa pengalaman lah yang kita bisa belajar, mulai dari kepanitiaan. Itu kan juga mengasah kita untuk bicara kan, mulai dari kecil, mulai dari rapat bidang. Kalau kita CO, kita harus memaksakan diri kita untuk bisa manage teman-teman kita kan, untuk mimpin diskusinya gitu. Terus nanti kalau CO naik lagi ke rapat CO, ada CO yang hebat di situ kan, pasti orang-orang teman-teman kita yang hebat juga. Terus naik lagi ke rapat besar, teman-teman kita satu angkatan sama kakak abang kita juga dulu yang lihat kan. Jadi di situ sih kakak belajar untuk bisa ngomong sedikit-sedikit gitu. Dulu masalahnya sama, nggak bisa, susah kakak itu untuk beradaptasi dengan orang baru. Kayak gitu. Jadi sekarang tuh belajar mulai dari kepanitiaan, terus presentasi, itu juga media untuk kakak belajar komunikasi. Itu sih. Jauh banget ya kak perbedaannya kak ya, dari kakak yang sebelum bisa komunikasi sampai yang sekarang. Iya. Kakak juga aneh nih kenapa kakak bisa diundang dalam tema ini kan. Berarti kan sudah ada apa ya, kalian bisa menilai itu dari kakak gitu kan. Itu sebenarnya kakak merasa ternyata kita belajar tuh pasti ada hasilnya gitu kan. Iya kayak gitu. Itu sih Fadil. Iya, kenapa milik kakak tuh waktu apa ya, kok ada pas apa tuh yang terakhir apa ya, itu yang belajar kimia bersama tuh kayak Baker ya. Iya Baker ya nama kalian sekarang. Lihat dari kakak pun kayak cara ngomongnya gimana ya kak, komunikasi kakak tuh sekedar ngomong tuh bagus. Cuman kalau kakak tuh kayak dalam keadaan ngajar, kayak ngomong sama untuk yang nggak ngerti itu tanpa menjatuhkan, kalau tanpa kayak ngerendahin, sehingga kayak yang lain tuh mau belajar, kayak nggak menyudutkan. Kalau itu kayak itu sih yang bikin beda. Makanya kayak Kak Misi boleh kali ya kayak ya, dan ya alhamdulillah cocok. Alhamdulillah kalau kalian bahasanya seperti itu kemarin waktu belajar ya kan. Tapi dari interaksi kakak sama orang dulu pas SMP, SMA ataupun dari kuliah tuh, kakak nyadar kayak komunikasi itu penting tuh kayak apa momen gitu kak, kayak oh ini kayaknya komunikasi ini penting lah gitu, kayak momen yang paling berkesan gitu apa kan? Momennya tuh ya kapan kakak sadarnya komunikasi itu penting? Pada saat kuliah sih, lebih ke kuliah gitu. Kita kalau nggak bisa komunikasi yang paling sangat digunakan itu kakak rasa pada saat kuliah, pertama lah itu presentasi kan. Itu udah paling simple lah rasanya pada saat kuliah, presentasi terus tanya jawab. Di situ tuh kakak merasa
gemetarnya bukan main pada Iya. saat itu, saking jarangnya tampil ke depan, Iya. saking jarangnya interaksi dengan orang kayak gitu. Terus sulit juga gitu untuk beradaptasi dengan teman-teman baru pada saat itu. Terus kakak merasa, rasanya kakak lihat nih teman-teman kakak, kayaknya mereka bisa presentasinya bagus, ada alurnya gitu kan, bisa ada nada bicaranya juga bagus mereka. Terus pada saat menjawab, sebenarnya jawaban itu tuh kita bisa jawab, tapi karena dia menyampaikannya itu lebih bagus dari kita, kadang dia yang lebih bisa menyampaikan itu supaya kita tuh paham gitu. Pada saat kita presentasi materi yang sama misal kayak gitu, itu tuh kakak jadi kayak pengen gitu bisa kayak mereka, bisa presentasi, bisa ngomong, bisa tanya jawab dengan cara yang bagus ya menurut kakak pada saat itu. Nah dari situlah kakak kayak dimana yang salah itu ya, kayak belajar mulai dari mana gitu kan. Ya udahlah kakak terjun dulu pada saat itu belajar jadi CO. Dari situlah kakak belajar bisa bicara dikit-dikit, terus bisa presentasi dalam kelas sedikit-sedikit. Itu masih proses pada saat itu, sekarang juga masih proses sih, belum yang terlalu gimana banget sekarang kan, masih sama aja prosesnya. Tapi kalau ditanya kapan kakak merasa komunikasi kakak itu perlu untuk diperbaiki, ya pada saat itu. Berarti sebagian besar organisasi bisa dibilang gitu kakak? Iya, sebagian besar organisasi kakak itu berpengaruh ke kakak yang sekarang gitu. Ya, cara ngomong, tanggung jawab, amanah, cara ngomong, pola pikir itu sebenarnya bisa dilatih dalam kita berorganisasi itu. Makanya pada saat kita buat kegiatan atau ikut mempersiapkan kegiatannya segala macam tuh, kakak pengennya usahakan itu semaksimal mungkin gitu, supaya kita juga nanti merasa puas gitu dengan apa yang udah kita perbuat, dan kita juga tahu nih, oh ternyata ini nih hasil dari yang sudah saya kerjakan gitu kan. Komunikasi kita, koordinasi kita dengan teman-teman kita, ke atasan-atasan, biasanya kan masalah ruangan ya yang kayak gitu tuh kan. Terus ngomong juga sama kating-kating, kalau dulu kita panitia, kita punya pengurus, kita komunikasi juga ke mereka. Nah dari situ sih awal komunikasi itu penting kan. Berarti bisa dibilang sama dong ya, sama. Soalnya tuh ya kayak SMP SMA pun memang udah ada pengalaman organisasi. Pas SM kuliah tuh kayak dari makula apa ya nggak salah, kayak pengantar pendidikan, kayak presentasi waktu itu gemetarnya bukan main kan. Jadi kayak disuruh presentasi padahal online juga, tapi kayak gemetarnya bukan main gitu, kayak nyadar kayak kok ngomong terbata-bata ya ngomong gitu. Pas sudah tahu Hindika, udah tahu organisasi, kayak oh mulai nih kayak pertama tuh kayak iya apa sih ini, kayak padahal mau masuk pendidikan kimia gitu kan, cuman kayak kok ada ini gunanya apa sih, karena nggak pernah organisasi kan. Pas udah masuk malah kayak boleh kali ya ngambil ini, udah boleh kali ya ngambil CO, boleh kali ya ngambil ketua, boleh kali ya ngambil ini. Kayak dari situ akhirnya kayak dipercaya buat ngomong ini, buat nyampain ini. Alhamdulillah juga ada beberapa kali jadi MC guest lecture juga, kayak jadi kayak ya sama sih kayak organisasi sih memang. Kalau di luar faktor organisasi ada nggak, misal di luar kuliah apa itu? Faktor luar dari teman organisasi, kakak lebih ke orang tua sih. Iya. Ya orang tua kakak itu apa ya namanya, sangat sadar kalau komunikasi kakak itu sangat kurang. Dulu kakak pernah ditawarin untuk jadi MC gitu kan di daerah kakak. Bapak kakak bilang kayak coba lame, katanya kan udah kuliah bah, masa masih tidak berani katanya kayak gitu. Tuh kakak juga merasa tertampar tuh, sama kayak Fadil bilang tadi kan, tertampar. Aduh, tapi itu bukan sekedar mental juga yang dipertaruhkan gitu kan, tapi juga skill kita nanti dilihat orang kayak gitu. Jadi gimana ya caranya suatu saat nanti bisa buktikan nih kita juga bisa tampil depan orang gitu kan. Ya belajar lah tadi tuh, belajar dari kelompok kecil naik lagi ke besar dikit gitu. Dari situ lah gitu belajar. Dari orang tua juga ada faktornya gitu. Kesulitan ada pas itu kan? Apa itu? Pas mau berubah gitu kesulitan. Pasti kesulitan tuh, aduh. Pas kita mau mengajukan diri ya, kakak dulu awalnya mau jadi CO kan, ya Allah itu angkat tangannya rasa berat sekali tangan ini untuk angkat tangan gitu mau jadi CO kan. Karena apa? Takutnya tuh macam-macam. Ya takut nanti nggak bisa ngomong, takut nanti kalau ditanya kakak abang apa segala macam nggak bisa jelasin gitu kan. Pasti ketakutan kita tuh pasti kayak gitu, sama mungkin kan. Jadi itulah pasti tantangannya diri kita juga sih yang sebenarnya membuat sesuatu itu menjadi sulit kan. Sebenarnya kalau kita udah ibarat kata kita sekarang tuh lajak-lajakkan ya gitu kan, kalau kita udah terjun deh ke situ tuh insya Allah bisa, insya Allah pasti ada jalannya kan. Tapi berarti termasuk besar loh kayak keinginan kakak buat berubah tuh
besar banget berarti. Kayak jujur dari saya buat ngambil CO dan yang lain-lain tuh awal tuh kayak berat banget, kayak ini amanahnya gimana ya, tanggung jawabnya gimana, nanti ngomongnya koordinasinya gimana. Kayak kakak mau ngambil CO tuh termasuk mental yang besar gitu, kayak buat berubah gitu. Kayak udah memang nyadar kayak udah harus berubah gitu kayak SMA, harus berubah gitu pas kuliah kayak. Kakak juga lihat dari teman-teman dekat kakak sih, beberapa yang dikuliahkan mereka juga kakak nilai hebat lah dibanding kakak, komunikasi mereka, terus mental mereka juga. Pada saat maba teman kakak udah berani untuk ngambil suatu amanah untuk langsung jadi CO gitu, sedangkan kakak pada saat maba tuh masih kayak terkungkung dalam rasa takut kakak gitu kan, sedangkan dia udah berani maju. Di situ sih kakak lihat apa sih dia berani terus kita nggak berani gitu. Pada saat ada kesempatan kakak dapat kepercayaan untuk jadi atau megang suatu amanah itu, walaupun tadi takut-takut tuh mengajukan diri, ya udahlah coba dulu gitu. Kalaupun nanti ada tantangannya, kita kan pasti tidak sendiri kan, kita punya teman-teman kita dalam satu bidang, kita punya kakak abang kita. Nah itulah kuncinya komunikasi dengan kakak abang itu juga harus kita jaga dengan baik gitu, karena sedikit banyaknya pasti kita tuh nanti perlu bantuan mereka, perlu pengajaran bimbingan dari mereka gitu kan. Itu kan pasti bisa juga membantu kita untuk lebih baik ke depan. Berarti ya kesadaran sama kayak nyadar perlu koordinasi sama orang, ngomong sama orang tuh perlu ya kayak. Kalau dari kan tadi kakak cerita kayak momen kakak nyadar ya, kakak tuh nyadar kayak ini kayaknya udah perlu lah berubah. Langkah yang pertama kakak ambil tuh apa kak? Langkah yang pertama kakak ambil pasti kakak rubah pola pikir kakak dulu kan. Karena ada nih satu kata mutiara yang bilang kita tuh tergantung dari apa yang kita pikirkan gitu kan. Kok kita terus-terusan mikir kita nggak bisa, ya udah kita nggak akan bisa maju ke depan gitu kan. Takut ya terus pikiran kita. Tapi kalau kita coba dulu, paksa kita untuk mikir dulu kan, kita ini sebenarnya bisa kayak gitu. Dicoba aja dulu mumpung ada kesempatannya gitu kan. Nanti kalau udah ada kesempatannya baru nanti kita nyesal gitu. Dari situ dulu lah, dari pola pikir kita dulu. Kita tuh sebenarnya bisa, kita tuh sebenarnya mampu. Nggak kalah kemampuan kita tuh dari orang lain gitu kan. Tergantung kita mau mengembangkannya atau kita mau tetap stop di tempat itu aja gitu kan. Kita mau berkembang atau kita udah merasa cukup dengan kita yang sekarang gitu kan. Nggak mungkin, kita kan harus terus mengembangkan diri kita kan dalam hal apapun gitu. Apapun yang kita merasa kurang, nah itu yang terus kita gali kayak gitu. Jadi langkah pertama pola pikir. Terus langkah selanjutnya buat berubah komunikasi itu gimana? Kalau selanjutnya itu pasti dengan tindakan gitu kan. Tindakan kita apa nih supaya kita bisa lebih berkembang dalam ini kan, dalam komunikasi gitu. Apa berarti kita harus cari kegiatan-kegiatan apa yang bisa mendukung kita untuk ke arah sana gitu. Itu tadi kakak mulai dari suatu amanah gitu kan. Kakak coba dari situ untuk pertama kakak kayak mau ngetes lah ibaratnya ya, ngetes gitu kemampuan kakak udah bisa belum nih sebenarnya, atau hanya kayak terjun bebas jadi masuk terus itu gitu kan. Tapi ya alhamdulillah belajar rupanya dari situ. Yang kakak bilang pada saat pernah diundang-undang kalian juga di luar ini gitu kan, bahwa pada saat kegiatan kemarin itu bukan hanya kita membina adik-adik kita, tapi kita juga belajar untuk diri kita gitu kan, mengatur bagaimana kita bisa menjalankan amanah kita dengan baik, terus bisa berkomunikasi dengan adik-adik kita dengan baik gitu, sehingga nanti pesan dari apa yang mau kita sampaikan ke mereka tuh bisa tersampaikan gitu. Jadi pola pikir dulu, kemudian ke tindakan melalui kesempatan-kesempatan yang mungkin ada untuk kita kayak gitu. Kalaupun itu ya tindakan, berarti langkah pertama kakak apa? Organisasi bisa dibilang kayak amanah gitu. Bisa dibilang. Kalau di luar itu kayak lomba atau apa gitu kak? Nah itu lomba itu masih belum. Kalau untuk lomba komunikasi itu kakak masih kurang, kayak misalnya debat ya debat itu kakak rasa kakak belum ke arah sana. Nggak tahu lah nanti berapa tahun ke depan kalau masih ada kesempatannya gitu ya. Kalau pada saat kuliah itu kakak belum pernah coba kalau lomba-lomba kayak gitu apa. Berarti kakak nyadar kayak komunikasi ini sebatas perlu apa kak? Kayak
kayak mungkin untuk kuliah nih masih sebatas perlu kayak ngomong lancar atau apa, atau kayak pas kuliah nih kakak nyadarnya komunikasi ini cuman perlu buat apa gitu kan? Kakak merasa komunikasi itu perlu untuk orang itu bisa nangkap ya dulu apa yang ingin kita sampaikan. Karena kalau kita ngomong lancar itu belum tentu orang yang menjadi lawan bicara kita tuh paham dengan apa yang kita maksud gitu kan. Makanya kalau dibilang seni dalam komunikasi itu artinya kita bisa merancang, mengemas, terus menyampaikan apa yang mau kita sampaikan ke orang lain itu supaya orang lain itu bisa nangkap dengan baik apa yang mau kita sampaikan. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau gitu kan udah anggaplah udah selesai langkah 1 motivasi, pola pikir dan yang lain-lain. Kedua tindakan. Terus kayak manfaatnya tuh apa kak? Yang kayak bener-bener kayak kakak bangga gitu kayak, ternyata sekarang udah kayak gini ya, udah banyak ngambil amanah, udah kayak ngambil ini. Itu yang kakak rasain manfaatnya apa yang paling besar? Atau mungkin mungkin bisa di semua lingkungan kayak lingkungan pertemanan, mungkin keluarga, kakak jadi lebih dekat, lebih gampang ngutarain perasaan sama keluarga, atau mungkin gimana kak yang manfaatnya benar-benar kakak rasain gitu? Kalau bagi kakak manfaat yang paling besar kakak rasakan itu lebih kepada kepercayaan diri kakak sih ya. Kalau misalnya dulu itu sebelum kakak bisa lah dikit-dikit bicara kayak sekarang itu mental kakak luar biasa sangat lemah sekali lah gitu bisa dibilang ya. Tapi pada saat kakak udah bisa nih sedikit-sedikit lagi nih cuap-cuap sama kalian gitu kan, itu rasanya kepercayaan diri kakak tuh lebih naik lah daripada kakak yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus ya benar juga kata Padil, kakak bisa aplikasikan ini dalam amanah yang kakak pegang sekarang. Kayak kita kan guru gitu kan, kalian juga nanti insya Allah semoga ada rezekinya bisa jadi guru juga atau bisa jadi dosen nanti kan. Nah ini tuh berguna nanti pada saat kita mengajar, cara kita menyampaikan ini apa yang kita dapat dari kita belajar kayak kuliah ke anak-anak didik kita gitu kan. Itu kan dari komunikasi kan. Nah terus rasa percaya diri kita gitu, karena tantangannya itu kan bukan hanya kita menyampaikan materi tapi juga bagaimana kita bisa kasih paham murid-murid kita gitu kan. Itu kan tantangannya kita sebagai guru. Jadi kalau komunikasi kita hanya sekedar lancar ngomong, belum tentu nih anak-anak murid kita tuh paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi manfaatnya sih luar biasa untuk profesi kita. Ke keluarga juga betul kata Padil, kakak sekarang jadi mudah untuk mengutarakan rasa sayang, rasa rindu ke orang tua, ke orang terdekat kita, keluarga nenek kakek kita misalnya kayak gitu. Itu sih manfaatnya. Iya, itu juga soalnya tuh kayak kenapa awalnya juga pengen masuk guru gitu kan, karena ya mungkin nanti dengan tamparan kalau kita harus ngajar, profesi kita ngajar ya mungkin setidaknya komunikasi saya itu berubah gitu. Tapi ternyata sebelum jadi guru pun kayak komunikasi itu udah berubah banyak, kayak lebih pandai ngomong, lebih mudah dimengerti, ngomong sama orang lebih lancar, lebih nyaman. Akhirnya orang yang ngomong juga nyaman gitu. Sama keluarga yang paling kerasa kayak ya pendiam gitu di rumah, kayak pulang tidur makan, pulang tidur makan, akhirnya kayak bisa ngomong ya, kayak lebih nanya ini. Itu sih yang kerasa manfaatnya, kayak nggak perlu orang lain sih yang ngerasain, tapi kayak manfaat komunikasi itu kita yang ngerasain gitu ya kak ya. Tapi kalau dari saran kakak tadi, menurut kakak efektif gak untuk orang lain tuh kayak, atau saran untuk orang lain terapin agar komunikasinya berubah tuh gimana kak? Kalau pertanyaannya tadi cara kakak apakah efektif untuk orang lain, itu belum tentu ya. Karena kan setiap orang itu punya metode atau caranya masing-masing gitu kan untuk berubah. Tapi kalau dari kakak, kalau misalnya kakak diminta untuk ngasih saran, memang sebaiknya mulai dari pola pikir kita dulu gitu. Karena kalau kita aja mikir kita selalu tidak bisa, selalu tidak mampu, ya udah pasti badan kita nih juga akan susah untuk bergerak gitu kan. Tapi kalau kita udah mikir kita bisa, kita mampu, kita punya kok banyak orang di sekitar kita yang bisa nolong kita gitu kan. Biasanya kan kita juga takut sendiri itu kalau mau maju gitu kan, mau mulai itu kita takut nanti kita sendiri, nanti kalau salah kita gini gitu kan. Kita mikir juga bahwa di sekeliling kita tuh pasti banyak orang-orang baik yang mau membantu dalam proses kita berkembang gitu. Jadi saran kakak mulai dulu dari perbaiki dulu cara kita berpikir tentang diri kita. Dari pola pikir, habis itu ya tindakan menyesuaikan sama kebutuhan kita, lingkungan kita ya kak ya. Dan kemampuan kita gitu.
Oke, mungkin untuk komunikasi mungkin udah dibahas dari awal kan, mungkin udah dibahas dari akar juga. Mungkin pertanyaan penutup deh, kayak dari kakak sendiri komunikasi yang menurut kakak enak tuh gimana kak? Kayak komunikasinya sama orang ini nih enak gitu, kayak bagus gitu komunikasinya. Komunikasinya ya, kakak lebih suka kayak komunikasi yang ada tanya jawab ibaratnya kayak gitu kan. Kalau misalnya dia nggak paham dengan apa yang kakak sampaikan, dia tanyakan gitu. Kalau misalnya dia bingung, dia tanyakan gitu. Kakak lebih suka kayak gitu. Dan kakak juga sebenarnya suka kalau di debat tentang pendapat kakak itu, kakak juga merasa tertantang, apakah benar nih yang udah disampaikan sebelumnya atau bahkan kita keliru gitu. Jadi sebagai bahan koreksian kita juga pada saat kita dipertanyakan lagi, kayak didebatin lagi gitu. Nah itu kakak suka tuh komunikasi yang kayak gitu. Karena kan apa ya, kalau ditanya komunikasi itu mulai dari mana, itu pasti kita harus menjadi pendengar yang baik dulu gitu kan. Kita jadi dulu pendengar yang baik untuk kita kenal lawan bicara kita. Nanti baru kita bisa menentukan cara yang seperti apa sih yang bisa kita gunakan pada saat berkomunikasi dengan orang ini gitu. Misalnya pada saat orang lain nanya atau mempertanyakan lagi apa yang udah kakak sampaikan, nah di situ kakak menjadi pembicara yang pendengar yang baik maksudnya kak. Supaya nanti bisa dilanjutkan lagi komunikasinya itu tadi. Berarti dengan arti ya harus dua arah, harus dua arah. Kayak itu agak unik juga sebenarnya kalau orang di debat malah kayak pengen itu ya, malah termasuk komunikasi yang bagus. Tapi unik ya, mungkin cara komunikasi orang yang benar-benar bermakna gitu memang mungkin beda-beda. Nah mungkin untuk pertanyaan penutupnya cuman itu. Kalau pandangan saya terhadap materi hari ini, ya gimana ya, komunikasi ini selalu dipandang sebelah mata. Kayak komunikasi itu ya orang kayak anggapnya apa sih, kayak tidak terlalu penting, asal mungkin sama kemampuan diri sendiri, sama kayak keyakinan diri sendiri. Padahal tuh ya memang manusia tuh makhluk sosial, kayak perlu ngomong ya biar kita bisa minta tolong, bisa minta bantuan. Jadi kayak komunikasi itu penting. Jadi kayak cara komunikasi orang juga beda-beda. Terus cara menurut orang komunikasi yang bagus itu gimana, terus kayak cara dia mulai komunikasi bagus itu yang mana sih, kayak ya beda-beda sih. Kalau pandangan dari kakak gimana terhadap materi hari ini atau tentang komunikasi itu? Menurut kakak ini isu yang bagus ya untuk diangkat, karena memang betul masalah kita itu pada saat masuk kuliah pasti biasanya rata-rata mulai dari komunikasi yang kurang yang kurang lah ibaratnya ya, komunikasi yang kurang. Karena mungkin faktornya banyak, entah itu dari kepercayaan diri dia yang kurang gitu kan, atau dia belum tahu ya, bukan tidak tahu cara untuk mengembangkan komunikasi dia itu menjadi lebih baik gitu. Jadi menurut kakak ini isu yang bagus untuk dibahas dalam kesempatan ini, dan semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat ya Dil ya untuk para yang nonton nanti, insyaallah. Mungkin ya untuk materi komunikasi dan untuk kegiatan podcast mungkin memang cuma sampai hari ini. Kesan saya sih buat hari ini dan pengalaman pertama ya sebagai pengurus dan ngurus Prokja kayak gini, kayak bersyukur ditaruh di organisasi ini, terus kayak bersyukur juga ditaruh di hal yang memang saya tuh kadang kayak pengen ngomong gitu sama orang, kayak orang tuh kayak gimana sih jalan pikirnya, orang tuh kayak gimana sih cara ngomongnya. Kayak ya bersyukur banget kayak kesan terhadap materi hari ini, termasuk kakak juga, kayak kakak welcome banget, kayak banyak hal yang mau diomongin banget. Kayak di luar komunikasi saya yakin pasti banyak hal yang mau diomongin banget juga, tapi mungkin nanti kita lanjutin di lain waktu. Mungkin sekian, terima kasih yang udah nonton sejauh ini, udah selama beberapa puluh menit ini kan. Nah terima kasih udah yang nonton, dan ya semoga komunikasi tentang materi Art of Communication ini, komunikasi yang bagus dimulai dari mana sih, itu tuh bermanfaat buat teman-teman, buat yang nonton, dan mungkin buat diri kita sendiri. Mungkin terima kasih untuk kesempatannya Kak Messi. Terima kasih udah datang Kak, terima kasih udah nyempetin waktu. Saya yakin mungkin ini hari libur kan, kakak juga mau istirahat, tapi ya harus datang ke sini. Tapi terima kasih. Mungkin sekian untuk materi untuk kegiatan sharing anggota dan alumni pendidikan kimia atau Cyanida.
Saya akhiri, Fadil Alwafaridi, dan juga bintang tamu saya Kak Meisi Nurserati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.